A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang manfaat budaya Islam dalam menjalankan Islam yang sebenarnya. Jadi pertama-tama apabila kita sedang membicarakan soal budaya Islam, maka kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian budaya. Gerd Hofstede menyatakan bahwa budaya adalah susunan pikiran yang sepadan yang membedakan anggota suatu kelompok manusia dengan kelompok lain. Sementara Kim Ann Zimmerman menjelaskan bahwa budaya merupakan karakteristik dan pengetahuan tentang sekelompok masyarakat meliputi bahasa, agama, makanan, kebiasaan sosial, musik, dan seni. Sementara Ralph Linton menjelaskan bahwa budaya adalah keseluruhan dari sikap dan pola perilaku serta pengetahuan yang merupakan suatu kebiasaan yang diwariskan dan dimiliki oleh suatu anggota masyarakat tertentu. Berdasarkan ketiga pernyataan tersebut, bisa kita simpulkan bahwa budaya merupakan segala sesuatu meliputi kebiasaan, adat, norma, dan hukum yang berlaku di suatu masyarakat yang telah berkembang dan diturunkan sejak zaman leluhur sebagai hasil dari interaksi sosial. Sekarang kita masuk ke budaya Islam. Apa itu budaya Islam? Budaya Islam merupakan ajaran agama Islam yang telah menjadi bagian dari suatu budaya tertentu. Bukan hanya budaya Indonesia saja, tapi juga budaya di seluruh dunia. Namun pada pembahasan kali ini, kita cukup membahas budaya Indonesia saja. Bagaimana bisa agama Islam bisa menjadi bagian dari budaya Indonesia? Ceritanya, pada zaman dahulu, agama Islam masuk ke Indonesia melalui berbagai jalur dan salah satunya adalah perdagangan. Karena Indonesia memiliki letak yang strategis di antara kota-kota besar dunia dan memiliki banyak kota pesisir. Karena banyak pedagang yang singgah di Indonesia, maka terjadilah interaksi antara para pedagang muslim dengan masyarakat lokal sehingga terjadilah akulturasi budaya dan salah satunya melibatkan pengajaran agama Islam. Selain itu, di tempat-tempat di mana masyarakatnya masih memeluk agama Hindu dan Buddha, penyebaran agama Islam dilakukan dengan menyatukan beberapa ajaran agama Islam dengan ajaran agama Hindu dan Buddha tersebut agar menarik perhatian masyarakat. Sehingga ketika masyarakat itu melihat, oh, ajaran agama ini mirip dengan agama Hindu Buddha, maka mereka akan tertarik untuk mengamalkannya dan akhirnya memeluk Islam. Sebenarnya budaya Islam itu mencakup berbagai aspek di masyarakat, akan tetapi yang paling menonjol adalah pada upacara-upacara tradisional dan juga kesenian-kesenian tradisional. Berikut ini adalah beberapa contohnya. Tabot atau tabuik di Bengkulu, sekaten di Keraton Yogyakarta dan Keraton Surakarta, grebek besar di Demak, dukderan di Semarang, dan juga upacara-upacara tradisional yang lainnya. Sementara untuk kesenian tradisional yang memiliki dasar ajaran Islam, diantaranya adalah lagu lir-ilir oleh Sunan Giri, wayang kulit yang diciptakan oleh Sunan Kalijogo, gendul-gendul pacul karya Sunan Kalijogo, tembang sinom dan kinanti yang diciptakan oleh Sunan Muria, tembang pangkur ciptaan Sunan Giri, dan masih banyak lagi yang lainnya. Lagu ilir-ilir memiliki filosofi tentang kehidupan dan mempersiapkan untuk kehidupan setelah mati. Wayang kulit memiliki beberapa cerita yang berdasarkan pada kisah-kisah Islami. Sementara gundul-gundul pacul adalah sebuah kritik terhadap pemerintahan raja. Tembang sinom, kinanti, pangkur, dan teman-teman Asmoro dan yang lainnya seringkali memiliki pesan-pesan religius. Demikian tadi merupakan beberapa contoh upacara tradisional dan kesenian-kesenian tradisional memiliki dasar ajaran Islam. Lalu, apa manfaat budaya Islam dalam penerapan Islam yang sebenarnya? Jadi pada masa sekarang ini informasi bisa masuk dengan begitu mudah. Informasi apapun itu baik benar, salah, apakah itu dibuat oleh media ataukah itu sebuah fakta, kita tidak bisa tahu pasti kecuali kita benar-benar menyaring. Itu pun tidak semuanya bisa tersaring dengan baik dan benar. Kadang kita memang tidak bisa menghindari terpengaruh oleh berita-berita atau paham-paham yang tersebar di media. Apalagi dengan mudahnya segala sesuatu diakses saat ini hanya dengan satu sentuhan, hanya dengan satu klik, apapun itu bisa kita dapatkan pada saat ini. Maka kita memerlukan sesuatu yang bisa menjadi pegangan, sesuatu prinsip yang ada pada diri kita untuk membentengi diri dari segala paham yang menyesatkan. Di
Disinilah budaya Islam memiliki peran yang besar untuk mempertahankan ideologi seseorang. Kenapa? Hal ini disebabkan karena budaya dan agama adalah sesuatu yang statis. Meskipun zaman berubah, meskipun teknologi berubah begitu cepat, tetapi budaya dan agama tidak berubah seiring perkembangan zaman. Apabila ada perubahan, maka yang berubah adalah pada bentuk dan media penerapannya, bukan pada nilai-nilai, filosofi, norma atau tata tertib budaya itu sendiri. Begitu juga pada ajaran agama. Yang berubah bukanlah inti ajaran agama tersebut, melainkan bagaimana cara menerapkannya. Maka, ajaran agama yang telah menjadi bagian sebuah budaya tidak akan mudah berubah dan akan tetap mempertahankan nilai-nilai aslinya sepanjang zaman. Apabila kita tinggal atau dibesarkan dalam sebuah budaya, maka budaya tersebut akan menjadi bagian dari diri kita. Begitu juga apabila ada seseorang yang tinggal atau dibesarkan dalam budaya Islam, maka dia juga akan menjadi bagian dari budaya Islam itu tersebut. Budaya Islam itu akan menjadi bagian dari hidupnya, menjadi prinsip-prinsip hidupnya, menjadi tata tertib dalam hidupnya, menjadi norma-norma dalam hidupnya, dan seterusnya. Maka secara tidak langsung, dengan mengamalkan budayanya, ia juga mengamalkan ajaran Islam. Inilah mengapa budaya Islam bisa menjadi salah satu cara untuk mengamalkan ajaran Islam yang sebenar-benarnya dalam kehidupan seseorang. Kalau begitu, apakah semua budaya Islam harus dipraktekkan? Apakah semua budaya Islam harus dipertahankan? Nah, ada beberapa tradisi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan memang sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat. Karena pada dasarnya dulu tradisi-tradisi ini adalah salah satu cara untuk menarik perhatian masyarakat yang masih memeluk agama Hindu-Buddha agar tertarik memeluk agama Islam. Contohnya, memberikan sesaji, mempercayai jimat, melakukan ilmu perdukunan, menganggap suatu tempat itu keramat, dan lain-lainnya. Hal ini jelas-jelas bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kita tidak perlu mempertahankannya dan kita tidak perlu mempraktekannya. Namun kita perlu menyadari, kita perlu mengapresiasi bahwa tradisi tersebut merupakan salah satu warisan budaya, tetapi tidak perlu untuk dipraktekkan karena sudah tidak sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini bukan berarti tidak mengakui tradisi tersebut, melainkan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Karena di zaman sekarang kita tidak perlu lagi memirip-miripkan ajaran agama Islam dengan agama lain agar menarik orang lain untuk memeluk Islam. Jadi, selama dilakukan sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah, tidak melanggar ajaran-ajaran Islam, budaya Islam adalah salah satu cara yang baik untuk mempertahankan diri dari paham-paham menyesatkan dan menerapkan agama Islam yang sebenar-benarnya dalam kehidupan. Kira-kira demikianlah yang bisa kami sampaikan tentang manfaat budaya Islam sebagai penerapan Islam yang sebenarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.